Keluar dari rumah sakit, Lesti Kejora umroh sekeluarga. Tak disangka, ada bocah pura-pura kesurupan saat mau ditilang. Apa jadinya jika tetangga diam-diam pakai wifi? Sobat 7, inilah Spotlight selengkapnya. Sob, buat kalian yang biasa beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, pasti udah nggak asing dong dengan istilah tilang. Tilang yang merupakan singkatan dari bukti pelanggaran lalu lintas ini berlaku di semua negara, Sob. Tujuannya, ya untuk mentertibkan oknum pengendara nakal yang melanggar. Sayangnya nih Sob, lemahnya sistem tilang di negara kita kerap jadi celah para oknum tak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Ingat ya Sob, oknum. Sob, ulah Polantas lagi-lagi jadi sorotan karena diduga melakukan pungutan liar terhadap seorang pengemudi travel gelap yang sedang melintas di Jalan Raya Getol Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nggak cuma meminta sejumlah uang, dalam rekaman video yang viral, oknum Polantas terlihat membentak-bentak pengemudi travel. Oknum Polantas juga sempat meminta kunci mobil untuk diserahkan Sob. Bahkan, saat mengetahui aksinya direkam, oknum Polantas ini semakin meradang dan mengancam penumpang travel dengan Undang-Undang ITE. Duh Pak, tegas boleh, galak jangan dong ah. Dalam unggahan akun TikTok @HeyYSYHSS, sang pengunggah menulis kronologis peristiwa viral ini Sob. Katanya nih, sejak awal oknum Polantas ini sudah bersikap kasar, bahkan meminta uang Rp600.000 sebagai denda. Karena pengemudi travel telah melanggar fungsi angkutan dan muatannya berlebih. Pengemudi travel pun mencoba nego lantaran hanya sanggup membayar Rp300.000. Tapi ditolak. Tapi Sob, daripada nggak bisa melanjutkan perjalanan, para penumpang travel pun patungan dan menyerahkan uang Rp500.000 ke oknum Polantas. Menanggapi viralnya video ini, aparat Polres Bogor menyatakan jika pengendara travel gelaplah yang menolak ditilang. Kalau versi polisi sih Sob, justru pengemudi travel inilah yang awalnya meminta damai dan oknum Polantas sudah menolak. Namun, keduanya kemudian sepakat titip harga pengganti sidang meski sempat terjadi keributan. Kalau beneran begini, siapa yang salah nih? Oknum Polantas yang viral belakangan diketahui merupakan anggota Lantas Polsek Cijeruk berinisial EF. Saat ini, EF telah dikenakan sanksi demosi serta indisipliner kode etik Sob. Tol gerbang tol kerap jadi lokasi dugaan pungutan liar terjadi. Sobat 7 pasti inget dong peristiwa viral seorang pengendara SUV yang melabrak anggota polisi PJR di pintu tol Gresik yang diduga melakukan pungutan liar pada seorang supir truk. Meski pihak sopir truk maupun pengemudi SUV akhirnya mengakui pelanggaran yang dilakukan dan aparat Polda Jatim telah mengklarifikasi kesalahpahaman yang terjadi, tetap aja netizen terlanjur gerah Sob. Apalagi sebelumnya sempat juga beredar video yang gak kalah viralnya yang menunjukkan dua oknum anggota polisi diduga menerima uang dari sejumlah sopir truk. Mereka terlihat berdiri di dekat gerbang tol nih Sob, dan sepertinya sih tak menyadari jika aksinya direkam oleh warga. Kedua Polantas ini terlihat menjulurkan tangannya kepada supir truk yang melintas dan diduga menerima sejumlah uang. Dalam keterangannya, sang pengunggah menyebut kejadian ini terjadi di gerbang pintu tol Semanggi, Jakarta. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pun kemudian melakukan penyelidikan dan memastikan jika lokasi dugaan pungutan liar ini bukan berlokasi di gerbang tol Semanggi. Namun, bagaimana kelanjutan video viral ini? Belum ada klarifikasi lebih lanjut nih Sob dari pihak yang berwenang. Sob, sebuah unggahan berisi cerita warganet yang mengaku ditilang polisi di Jalan Pajajaran Bogor hingga Rp2,2 juta juga auto viral di media sosial. Dalam cuitannya, pengemudi motor mengaku kena tilang karena tidak menggunakan spion lengkap Sob. Dan apabila tak mau membayar denda tilang, pengemudi diancam akan dipenjara selama 14 hari. Pengendara yang kena tilang pun terpaksa membayar Rp1.020.000 ke nomor rekening atas nama SAS.
Unggahan bukti transfer dan kronologis kejadian ini pun telah di-retweet sebanyak 6.898 kali dan disukai 23.700 kali sob. Mendapati kabar viral ini, Kapolresta Bogor Kota membenarkan peristiwa yang terjadi. Pihaknya memastikan telah bergerak cepat dan oknum polisi pelaku telah ditangkap dan ditahan propam. Insiden terjadi diketahui saat oknum polisi SAS tengah menuju kediamannya dan mendapati pengendara motor tidak memiliki kelengkapan kendaraan dan surat-surat. SAS pun kini terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan. Belum juga persoalan-persoalan pelanggaran oknum polisi kelar, muncul lagi nih. Oknum polisi tapi kali ini diduga merupakan oknum polisi gadungan yang justru makin bikin keruh suasana. Karena ikut-ikutan melakukan aksi penilangan. Aksi pria yang diduga polisi gadungan, salah satunya diunggah akun Instagram @jakpus24jam. Terlihat seorang polisi yang diduga gadungan tengah menghentikan sebuah mobil sedan berwarna silver untuk menanyai surat-surat sang pengendara di kawasan Cideng, Jakarta Pusat. Tak lama, datang pengendara lain meneriaki pemilik mobil silver untuk berhati-hati. Dalam narasi unggahannya, perekam video mengaku dirinya juga pernah diberhentikan sosok polisi gadungan ini di daerah Roksi Sob. Aparat Polda Metro Jaya pun tengah menyelidiki sosok polisi gadungan yang disebut kerap menilang pengendara di kawasan Cideng, Jakarta Pusat ini Sob. Dan jika terbukti bersalah, polisi berjanji tak akan segan menindak tegas oknum polisi gadungan ini. Sob, meski tindakan tegas sudah dilakukan aparat dalam menangani dugaan penyelewengan dalam tilang, namun di sana-sini pelanggaran masih saja ditemukan. Makanya nih Sob, pemberlakuan tilang elektronik atau ETLE pun menjadi harapan besar sebagai upaya meningkatkan layanan publik yang transparan. Dan tentu Sob, menekan ulah oknum-oknum tak bertanggung jawab yang kerap mencoreng nama institusi Polri. Tapi, yang namanya sistem baru, ya seringnya sih masih kerap bikin bingung masyarakat nih Sob. Seperti kisah viral seorang petani di Sukoharjo yang terkaget-kaget saat tiba-tiba menerima surat tilang elektronik. Saat melintas di sebuah areal persawahan, unggahan surat tilang elektronik petani yang terfoto tidak mengenakan helm ini pun kemudian viral. Dalam surat e-tilang dari Satlantas Polres Sukoharjo ini, kakek PS dinyatakan melanggar karena tidak mengenakan helm Sob. Hayo lo, netizen pun auto pada heboh Sob. Emang alat ETLE sekarang sudah merambah pedesaan hingga kawasan persawahan juga. Saat dikonfirmasi, petugas Satlantas Polres Sukoharjo membenarkan bila tilang elektronik sudah berlaku di Sukoharjo. Tapi, alat ETLE-nya memang beda Sob. Penilangan tak hanya terjadi di kawasan jalan raya perkotaan yang sudah dipasangin alat aja. E-tilang juga bisa dilakukan polisi yang patroli secara langsung di lokasi. Petugas emang diberi kewenangan untuk memotret para pelanggar di jalan. Bedanya, nggak ada tuh acara-acara disamperin langsung. Apalagi sampai ada nego-nego damai. Tapi langsung cekrek. Dan penindakan dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi ETLE Mobile National Presisi yang terhubung ke sistem di Korlantas Polri. Kakek petani berinisial PS yang ditilang pun kini sudah mendatangi kantor polisi dan mengakui pelanggaran yang dilakukan. Yang bersangkutan pun saat ini telah membayar denda tilang sebesar Rp50.000. Nah, kalau patokan dendanya udah transparan gini kan enak ya Sob? Sob, penerapan ETLE memang semakin luas di daerah-daerah. Tapi, meski masih seumur jagung, pendapatan denda tilang yang diterima dari hasil penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement ini sudah mencapai Rp639 miliar Sob. Wih, fantastis kan Sob? Jumlah ini terus meningkat dibanding pendapatan di tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp53,67 miliar. Karena saat itu, ETLE belum diterapkan secara luas. Kabar gembira ini langsung dapat apresiasi dari para anggota dewan loh Sob. Ya, kalau kita sebagai masyarakat sih cuma pesan satu aja Pak. Penyaluran dana tilangnya juga tetap harus transparan loh ya. Satu lagi nih Pak, pelaksanaan dan sosialisasi juga tetap harus dibenahi. Jangan sampai nih, nasibnya sama kayak seorang pria di Malang, Jawa Timur yang mengaku terkena tilang salah sasaran. Loh, kok bisa? Sob, seorang warga bernama Rahwana Rama mengunggah tangkapan foto kamera mobil Incar yang ada dalam surat e-tilang yang diterimanya dan berlokasi di Surabaya. Yang mengherankan, motor yang dikenai tilang berbeda dengan motor miliknya.
namun memiliki plat nomor yang sama. Dan Mas Rahman pun mengaku tak pernah bepergian hingga Surabaya. Peristiwa ini pun viral setelah diunggah ke media sosial. Netizen pun ada yang pro dan kontra nih sob. Ada yang auto mengkritik kualitas SDM petugas ETLE, tapi juga ada yang coba jelasin sob, kalau ada banyak faktor yang menjadi penyebab ETLE bisa salah sasaran seperti ini. Salah satunya adalah adanya oknum nakal yang sengaja memakai plat nomor palsu untuk menghindari tilang elektronik. Elah, warga makin pinter aja nih akal-akalannya. Petugas Satlantas Polresta Malang Kota pun membenarkan pihaknya yang mengirim surat e-tilang. Namun, jika surat yang dikirimkan tidak benar, pengendara tak perlu khawatir karena ada kesempatan untuk menyangkal melalui alamat website yang tertera sob. Sob, kalau ngomongin akal-akalan para pengendara yang melanggar untuk menghindari tilang, emang cuma di negeri plus 62 yang kreativitasnya tanpa batas. Biasanya paling banter yang ngeles dengan berbagai alasan. Terus ada juga yang marah-marah, berusaha kabur, dan yang terbaru nih sob, pura-pura kesurupan. Sob, seorang bocah laki-laki asal Sumatera Selatan mendadak kesurupan ketika hendak ditilang oleh anggota Satlantas setempat. Bocah ini bergaya layaknya seekor harimau sambil mengaum menirukan suara hewan buas itu sob. Aduh dek, dunia tak seindah cerita sinetron Hidayah dek. Tepat di sebelah bocah ini, seorang anggota polisi mencoba menenangkan sambil memegang kepalanya sob. Namun, bukannya tenang, bocah laki-laki itu malah semakin keras mengaum sambil bergaya menyerupai seekor harimau. Tak tahan melihat aksi kocak bocah bertopi ini, sang perekam pun mengingatkan sang bocah agar segera sadar sob. Aksi bocah laki-laki ini pun kemudian ramai menjadi tontonan warga yang melintas. Mengingat aksi nekat ini dilakukan di pinggir jalan, sementara beberapa bocah lain yang diduga teman pelaku malah ikut menjahili dengan memberinya selembar uang. Duh dek, masih kecil aja dah pinter cari akal kau ya. Sob, beredar video yang merekam peristiwa kocak dua pemuda yang berniat kabur saat polisi lalu lintas di Gorontalo akan melakukan penilangan. Entah dari mana idenya, dua pemuda ini yang berkendara sepeda motor tanpa memakai helm ini tiba-tiba menyamar jadi petani sob. Mereka pun menyusuri barisan padi di sawah seakan mengabaikan peringatan dari polisi yang sudah menanti di jalan raya. Ya, namanya juga petani dadakan, Pak. Alih-alih nyabutin rumput, kedua pemuda ini justru mencabuti padi yang masih muda hingga polisi pun sontak meneriaki keduanya. Aksinya ini bukannya bikin polisi gentar apalagi terkecoh, tapi justru membuat pasukan Satlantas Polres Bone Bolango tertawa. Mereka pun dengan setia menunggu kedua pemuda selesai melakukan aktingnya dan menyerahkan diri. Sob, jika biasanya saat razia banyak pengendara sepeda motor memilih menghindar ketemu polisi biar nggak kena tilang, nah seorang pemuda di Situbondo, Jawa Timur beda lagi nih kelakuannya. Pemuda ini justru nekat mendatangi Mapolres Situbondo dan mengamuk. Meski aksinya telah dihalang-halangi sejumlah petugas, pemuda berjaket hitam ini terus saja marah dan mengumpat. Usut punya usut nih sob, pemuda ini tak terima dirinya ditilang dan STNK kendaraannya disita petugas. Pemuda berinisial UMR ini meski mengakui telah melakukan pelanggaran lalu lintas karena berkendara tak pakai helm, namun pemuda 24 tahun ini berkeras tak mau ditilang. Polisi pun berusaha memberikan tindakan persuasif, namun upaya ini tak digubris oleh pemuda asal desa Dauhan ini. Hingga polisi terpaksa mengusirnya sob. Meski akhirnya mau pergi, di sepanjang jalan, pemuda ini tetap saja berteriak-teriak mencari anggota polisi lalu lintas yang telah menilangnya. Sob, nggak cuma marah dan mengamuk. Sebagian pengendara dengan alasan tak jelas juga banyak nih yang memilih merusak motor yang hendak ditilang oleh petugas. Cie, baik-baik, ntar di rumah baru deh kerasa nyeseknya. Seperti aksi pemuda di Karimun, Kepulauan Riau ini sob. Tak terima ditegur oleh Polantas Polres Karimun, pengendara sepeda motor bertopi ini memilih merusak motornya sendiri. Dalam video amatir berdurasi 14 detik ini, pemuda ini tampak meluapkan kekesalannya dengan menghancurkan motor miliknya menggunakan sebuah batu besar sob. Insiden ini terjadi saat polisi melaksanakan operasi zebra di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Baran Timur, Kabupaten Karimun. Polisi pun kemudian berusaha memberikan pemahaman kepada pemuda ini. Insiden yang terjadi selanjutnya diselesaikan di kantor polisi sob. Yang bikin heran, dari keterangan polisi, pemuda ini baru kena teguran aja sob karena terbukti melanggar. Aduh, kalau baru ditegur aja udah hancur motor gini, ntar kalau kena tilang beneran, auto bisa jadi bubur nih motornya.
Sob, melihat anak kecil yang kena tilang dan auto nggak mau turun dari motor kayak gini, mungkin buat orang dewasa bisa rada sedikit memahami ya. Ya, namanya juga bocil, Sob. Mungkin dia takut nih kena marah orang tua lantaran motornya harus disita. Tapi Sob, kalau pelakunya emak-emak gini, gimana nggak bikin netizen auto geleng-geleng kepala ya? Duh, Mak, nggak kesian apa? Itu Pak polisinya sampai keringetan gitu dorong-dorong motor ke pinggir jalan. Usut punya usut, Sob, emak-emak ini berkendara tidak hanya tak menggunakan helm, tapi juga tak membawa surat-surat kendaraan, Sob. Makanya, emak-emak ini ditilang dan motornya mau disita. Emak-emak ini pun bersikukuh meminta petugas mengizinkan dirinya mengambil surat kendaraan yang diakuinya tertinggal di rumah, Sob. Tapi petugas menolaknya, hingga aksi ini mengundang beragam komentar netizen yang tak habis pikir dengan ulah emak-emak berkacamata ini. Ada yang memuji kesabaran Pak Polisi, Sob. Bahkan, ada netizen yang mendoakan emak-emak dan Pak Polisi berjodoh. Ayolah netizen, kadang-kadang ente ya. Buka medsos, nonton streaming, main game, sampai sekolah online, hari gini kayaknya semua orang tiap saat pakai internet ya, Sob. Ibaratnya nih, udah kayak kebutuhan pokok ya. Nggak heran deh kalau sekarang tiap rumah punya jaringan wifi untuk mengakses semua aktivitas internet. Tapi, karena belakangan harga wifi nggak terlalu murah, nggak semua orang mampu menyisihkan dana khusus buat pasang wifi. Ujung-ujungnya nih, numpang wifi gratisan adalah jalan ninjanya. Ada yang dengan ikhlas mengizinkan, namun ada pula yang malah menyebabkan timbulnya perselisihan. Hui, seperti apa ya kisahnya? Oke guys, kalian lihat. Memiliki jaringan wifi di rumah memang kerap menjadi sasaran empuk untuk dipakai orang lain tanpa izin. Hal inilah yang dilakukan oleh seorang bocah laki-laki yang diam-diam memakai wifi tetangganya. Bocah bertelanjang dada ini terlihat sedang nangkring di seberang rumah untuk numpang pakai wifi. Si pemilik wifi yang merekam video ini menyadari kalau jaringan wifi di rumahnya melambat. Ia pun curiga kalau ada orang lain memakai jaringan wifi miliknya. Ternyata bener dong, saat mengintip dari jendela rumahnya, ia melihat si bocah sedang asik bermain game online. Pria ini pun iseng mematikan router wifi-nya. Alhasil nih, si bocah nampak kebingungan dan menoleh ke sekitar. Cie, bingung nih ya mau ngapain? Hampir serupa. Seorang pemilik wifi juga menangkap basah dua bocah yang memakai wifi miliknya. Dalam video terlihat dua bocah laki-laki sedang asik memakai wifi sambil duduk santai di bangku teras rumah. Keduanya nampak asik dengan HP-nya masing-masing. Keberadaan kedua bocah ini membuat pemilik rumah heran dan penasaran dari mana mereka tahu password wifi miliknya. Karena gemas, si pemilik rumah langsung mematikan jaringan listrik agar wifi terputus. Melihat tak ada lagi sinyal, dua bocah ini pun tampak mulai gelisah dan kebingungan. Apalah daya, wifi tak ada, kuota pun tak punya. Orang masang wifi kok diangkat? Tak ada yang menyangka, gara-gara memasang wifi, hubungan dengan tetangga malah jadi panas. Sebuah video memperlihatkan beberapa emak-emak tengah ribut dengan tetangganya. Nampak beberapa orang wanita saling adu mulut dengan suara yang lantang. Keributan ini terjadi lantaran si perekam video ini baru saja memasang jaringan wifi. Dan sepertinya menurut dia, tetangganya tidak menyukai akan hal ini. Udah ibu-ibu pada baikan ya, gak bagus loh berantem sama tetangga sendiri. Seorang pria Malaysia punya cara yang berbeda saat mendapati anak-anak kerap memakai jaringan internet di rumahnya. Cara ini juga menurutnya efektif dalam meningkatkan keamanan dari para pencuri wifi. Pria bernama Muiz Kebab ini membuat password alias kata kunci akses wifi yang panjang dan rumit. Saking panjangnya password membuat beberapa bocah antri cukup lama di depan tembok di mana password ditempel. Namun, meskipun password wifi ini cukup sulit, bocah-bocah ini tak putus asa demi mendapatkan akses internet gratis. Nggak cuma buat nonton streaming atau main game online, seorang pemilik wifi ini bercerita bahwa jaringan wifi rumahnya digunakan oleh tetangganya untuk berkaraoke. Dalam rekaman video, suara sang tetangga saat berkaraoke ini terdengar jelas dari rumahnya. Si pemilik rumah juga mengeluh karena selain menggunakan wifi tanpa izin, sang tetangga yang hobi karaoke ini juga membuat kecepatan internet di rumahnya jadi menurun. Pemilik wifi pun langsung memutus koneksi wifi miliknya. Sontak, suara karaoke tetangganya pun tak terdengar lagi. Akhirnya bisa tenang ya.
Karena apa? Satu. Banyak hutang dan cicilan, obrolan bapak-bapak tentang Rizky Bilar di tongkrongan. Jangan kemana-mana, Spotlight segera kembali. Lesti tenarnya. Syok, pasca KDRT yang dialaminya, Lesti Kejora dikabarkan berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama keluarganya untuk menjalankan ibadah umroh. Tampak dalam sebuah video yang tersebar secara online, Lesti dan keluarganya termasuk ayah dan ibunya yang sedang bersiap untuk pergi ke Tanah Suci. Dalam video yang diunggah, tampak ibunda Lesti Kejora yang sedang menggendong baby L disusul dengan 3 anggota keluarga lainnya. Mereka kompak mengenakan baju muslim bernuansa coklat yang dilengkapi dengan cadar. Lesti Kejora pun akhirnya muncul sambil digandeng oleh sang ayah yang menemaninya. Beberapa orang yang ada di lokasi itu sempat menyapa Lesti Kejora. Namun Lesti hanya menundukkan kepalanya dan diam tanpa berkata-kata. Halo Kak. Kepergian Lesti ke Tanah Suci mendapatkan banyak doa dan dukungan dari para netizen. Lesti dianggap mengambil jalan yang tepat untuk mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada koar-koar di media sosial. Kamu tahu sendiri kan, aku tuh balik tulang cari kerja buat kamu. Mana sempat macam-macam. Shop, nama Rizky Bilar tengah menjadi sorotan setelah dilaporkan atas kasus KDRT oleh istrinya Lesti Kejora. Walau ini merupakan masalah pribadi, tampaknya publik geram dengan tindakan Rizky Bilar yang diduga melakukan kekerasan kepada Lesti Kejora. Rizky Bilar juga terlihat semakin digunjing saat kuasa hukumnya Ade Ervil Manurung membantah beberapa pernyataan polisi soal KDRT. Itu tidak benar. Banting itu berkali-kali benar. Shop, netizen pun tak tinggal diam. Setiap hal tentang Rizky Bilar seakan selalu menjadi bulan-bulanan. Seperti apa? Let's check it out, Shop. Shop, saat menjadi bintang tamu di acara For Your Page FYP Trans 7 yang dipandu oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, sebelum persoalan KDRT ini mencuat, terungkap kekayaan Rizky Bilar. Pundi-pundi keuangan Rizky Bilar didapat dari YouTube, bisnis berlian hingga honor endorse. Penghasilan YouTube Rizky Bilar mencapai miliaran setiap bulannya. Diketahui, YouTube Leslar Entertainment memiliki 1,42 juta subscribers dengan penghasilan sekitar 565 juta hingga 904 juta rupiah per bulan. Sedangkan YouTube pribadi milik Rizky Bilar memiliki 4,51 juta subscribers dengan penghasilan sekitar 2 miliar rupiah per bulan. Selain itu, masih ada bisnis restoran Raja Sei, Leslar Metaverse, dan token kripto Leslar. Lanjut, masih ada bisnis berlian hingga ada akun Instagram pribadi yang bisa menghasilkan uang melalui endorse. Biaya endorse Rizky Bilar sekali mengunggah Instastory dibanderol 25 juta rupiah per unggahan, feed Instagram dibanderol harga 40 juta rupiah per unggahan, dan feed video Instagram mencapai 50 juta rupiah per unggahan. Sementara itu, penghasilan Lesti Kejora sekali manggung mencapai 250 hingga 500 juta rupiah. Shop, ngomongin kekayaan Lesti dan Bilar, ada fakta menarik nih dari salah satu aset milik mereka, yaitu rumah mewah yang digadang-gadang bernilai 25 miliar yang ternyata merupakan rumah yang berstatus ngontrak selama 3 tahun. Berdasarkan keterangan Bu RT yang ikut berkontribusi dalam olah TKP yang dilakukan pihak Polres Metro Jaya Jakarta Selatan, ia menjelaskan bahwa status rumah yang ditinggali Leslar masih ngontrak. Bahkan, Bu RT tahu masa sewa rumah tersebut yakni 3 tahun. Diketahui bahwa Lesti dan Rizky Bilar sudah tinggal selama 1 tahun, jadi masih ada sisa 2 tahun sewa. Bu RT juga mengetahui bahwa Lesti Kejora dan Rizky Bilar sedang membangun sebuah rumah. Rumah yang disewa sekarang adalah rumah sementara hingga rumah yang sedang dibangun Leslar sudah jadi. Shop, tanggal 7 Agustus 2022 lalu, Leslar Entertainment mengunggah video di YouTube-nya. Dalam video, memperlihatkan Rizky Bilar menghadiahkan Lesti Kejora sebuah kapal pesiar yang mewah senilai 38 miliar rupiah. Saat Lesti Kejora melihat hadiah dari Rizky Bilar itu, sontak dia bingung bagaimana caranya Bilar membayar cicilan kapal ini. Betapa tidak, dengan alasan menyenangkan Lesti saat itu, Rizky Bilar sampai nekat ambil cicilan puluhan miliar. Alih-alih bahagia, Lesti Kejora justru memperlihatkan wajah kecewa karena Rizky Bilar tak memberitahukan dirinya tentang rencana membeli kapal. Yap,
Apalagi Lesti bingung bagaimana cara membayar cicilan kapal. Enggak. Coba dulu lihat. Kamu buka. Enggak, masalahnya kamu buka. tanya cicilannya Rizky Bilar, punya Rizky Bilar. Tapi kan tetap ntar kalau pusing uring-uringannya yang ada di rumah siapa? Tetapi Sob, potongan video Rizky Bilar beli kapal ternyata terlanjur viral. Padahal nih, usut punya usut, video itu ternyata hanya bagian dari konten prank dari Bilar di hari ulang tahun Lesti. Bilar menjelaskan bahwa pembelian kapal adalah prank. Kado sebenarnya untuk Lesti adalah mobil Rolls Royce. Wow, tetap aja ya mewah. Shop, lihat emak-emak bergosip itu biasa ya. Tapi kalau bapak-bapak, seseru apa sih? Yap, inilah video viral sekumpulan bapak-bapak yang tengah asik bergosip soal pasangan viral Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Wih, Shop, bapak-bapak ini bahkan tampak sangat serius membicarakan perihal retaknya rumah tangga Bilar dan Lesti akibat kasus dugaan KDRT. Dipimpin oleh seorang bapak berbaju kemeja putih, obrolan singkat terdengar, mereka sedang membahas mengenai Bilar yang dinilai menumpang ketenaran pada Lesti. Menanggapi ucapannya, bapak-bapak lain juga tampak memberikan respon anggukan dan persetujuan dengan yang dikatakan oleh rekannya. Karena apa? Satu, Rizky Bilar memang berangkatnya dari artis. Dan ketika arwah siapa? Lesti jadi artis, naik daun, arwah numpang Lesti tenarnya. Setelah pada ada mas. Tak bisa. Unggahan ini pun lantas viral, banyak netizen dibikin tercengang karena tak menyangka bahwa bapak-bapak ternyata turut membahas soal masalah Bilar dan Lesti dalam tongkrongannya. Kalau kata netizen sih, ternyata gosipnya ngalahin mak-emak. Nikahnya karena uang emang dasar lu matre. Cuma aja ujungnya KDRT. Nikah enggak pakai hati, istri malah dipukulin. Lu siapa? Coba situ bercermin. Shop, nggak cuma bapak-bapak yang doyan ngegosipin Rizky Bilar. Mantan jebolan Rising Star Indonesia, Alif Rizky, diduga juga melakukan sindiran ke Rizky Bilar melalui lagu yang ia nyanyikan. Alif Rizky atau yang sering dipanggil Paijo mengunggah video di Instagram pribadi miliknya. Tentu saja, hal ini menuai banyak komentar dari warganet yang merasa lagu ini dibuat untuk menyindir Rizky Bilar. Komen-komen buat Rizky Bilar pun langsung memenuhi Instagram. Ada yang bilang, gemes ya bang, sampai tercipta lagu, sama kita semua netizen gregetan sama tuh laki. Ada juga yang bilang, siapa lagi kalau nggak si Anu yang ngerasa kegantengan? Nikahnya karena uang emang dasar lu matre. Cuma aja. Apa rasanya makan nasi pakai sop buah? Spotlight segera kembali ya sob, stay tune. Seiring perkembangan zaman, makanan manusia semakin bervariasi. Banyak inovasi yang mengkombinasikan berbagai varian bahan menjadi hidangan baru. Hal ini kian menjamur dengan pesatnya pertumbuhan bisnis kuliner kekinian. Seperti resep berikut ini. Makan nasi pakai sup ayam atau sup iga itu sih udah biasa ya. Tapi kalau makan nasi dengan lauk sup buah, sepertinya baru ada kali ini nih sob. Viral di media sosial beberapa waktu lalu, seorang pria mengunggah aksi nyelenehnya saat menyantap semangkuk es buah sebagai teman makan nasi. Ia nampak mengambil beberapa sendok es buah dan menuangkannya di atas nasi. Selanjutnya, pria berkacamata ini santai menyantap paduan makanan tak lazim ini dengan tangan kosong. Haha, dudu, ada-ada aja ya. Bubur ayam biasanya disantap sebagai pengganti nasi kan ya? Jenis makanan ini biasanya dipilih sebagai sarapan karena porsinya sangat pas disantap di pagi hari. Namun, pemuda ini nampaknya sedang menyantap bubur ayam dengan tambahan makanan lain supaya lebih kenyang. Yap, apalagi kalau bukan nasi. Dalam video, si pemuda mengambil sepiring penuh nasi putih, kemudian disantap bersama seporsi bubur ayam yang baru saja ia beli. Widih, double karbohidrat nih. Meski terlihat aneh, namun nyatanya pemuda ini malah nambah satu piring nasi lagi. Akhirnya, semua nasi dan bubur itu pun ludes. Gimana mas, masih lapar apa udah kenyang?
Jepang tak pernah berhenti hadir dengan inovasi kuliner yang unik. Salah satunya adalah sajian ramen berpadu dengan topping es krim cone. Hidangan unik ini merupakan hasil kreasi salah satu restoran Jepang yang terletak di Osaka. Ramen topping es krim ini dikenal dengan sebutan Franken. Untuk varian es krim yang dijadikan topping tersedia 2 rasa, yaitu coklat dan vanila. Menu ini memiliki harga berkisar dari 850 hingga 1000 yen atau setara 106 sampai 125 ribu rupiah, tergantung tambahan apa yang diinginkan. Menurut pengunjung, meski awalnya cukup aneh, tapi mereka mengatakan bahwa rasa manis es krim membantu meredakan pedas dari kaldu ramen. Ayam yang berbalut tepung crispy digeprek dan diaduk bersama sambal yang pedas serta disantap dengan nasi hangat. Wah, nikmat! Tapi sepertinya pria satu ini tengah meracik menu ayam geprek yang sedikit berbeda nih sob. Dalam video, pria ini terlihat menambahkan sebungkus coklat matcha ke dalam geprekan ayamnya. Nggak cuma itu aja, dia juga mencampurkan pasta coklat. Setelah disajikan bersama nasi, ia kemudian menaburkan bubuk minuman coklat. Entah apa rasanya nih sob, membayangkannya pun begitu sulit. Boba adalah bola tapioka yang sering menjadi isian minuman bubble tea. Tapi, seiring dengan kepopulerannya, boba kini tak hanya dikenal sebagai campuran dalam minuman, melainkan juga dijadikan sebagai isian atau filling kue atau pastry. Salah satunya adalah croissant isi boba. Kalau yang ini sih kelihatannya nikmat ya sob. Tak cuma berisi boba, namun untuk menambah cita rasa, ditambahkan pula krim matcha di dalamnya. Wah, bikin ngiler nggak sih? Ada juga calzone boba. Calzone adalah pizza tutup mirip pastel yang berasal dari Italia. Calzone umumnya diisi daging, keju, atau smoked beef. Namun kreasi calzone boba ini juga sepertinya tak kalah lezat sob. Buat pecinta makanan manis, hidangan yang satu ini sih wajib dicoba ya. Menyusul kemudian ada bapau isi boba nih sob. Sama seperti hidangan sebelumnya, paduan makanan ini pun sepertinya menarik nih untuk dicoba. Terowongan pembawa sial, kalau beruntung kamu bisa ketemu makhluk astral. Kisah lengkapnya sesaat lagi, stay tune shop.